Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan English Premier League antara Everton versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor telak 0-3 loh teman-teman. Dan dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Manchester United berada di peringkat nomor 6. Padahal MU sudah kalah 5 kali sejauh ini di awal musim dari English Premier League. Tapi MU juga sudah menang total 8 kali teman-teman. Dan uniknya belum ada pertandingan dari Manchester United di English Premier League yang berakhir dengan hasil imbang. Selain itu juga dalam 6 pertandingan terakhir di English Premier League teman-teman, MU meraih 5 kali kemenangan. Artinya dalam 6 pertandingan terakhir tersebut MU hanya kalah 1 kali. Itu pun lawan Manchester City di kandang mereka sendiri ketika Manchester City berhasil menang dengan skor yang telak 0-3. Dan memang faktanya Everton adalah tim yang memang tidak konsisten di awal musim ini. Dan untuk sementara ini memang mereka berada di zona papan bawah. Tapi kan gak gampang bisa menang dengan skor yang telak di kandang Everton. Tanyakanlah kepada para pemain Arsenal yang susah payah menang dengan skor 0-1. Tapi memang taktik dari Manchester United berjalan dengan baik. Padahal tidak ada Erik ten Hag di pinggir lapangan kan. Yang berada di pinggir lapangan adalah asisten dari Erik ten Hag, Michel van der Gaag. Karena Erik ten Hag mendapatkan akumulasi kartu kuning. Padahal banyak sekali para pemain inti dari Manchester United yang absen teman-teman. Padahal dari segi permainan Everton bermain jauh lebih baik karena faktanya para pemain Everton mendominasi jalannya pertandingan dan menciptakan banyak sekali peluang ke gawang dari Manchester United yang dikawal oleh the one and only ball playing goalkeeper Andre Onana yang bermain luar biasa di pertandingan semalam teman-teman. Jika bukan karena Andre Onana maka tidak mungkin Manchester United akan bisa meraih kemenangan dengan mencatat clean sheet. Karena faktanya Onana melakukan lebih dari 4 saves yang gemilang di pertandingan semalam teman-teman. Dan juga kita bisa melihat teamwork di antara para pemain MU bagus sekali. Jadi ya memang seperti yang sering saya jelaskan bahwa dalam sebuah pertandingan sepak bola apalagi ketika dimainkan at the highest level atau di level yang tinggi seperti di pertandingan-pertandingan di liga-liga besar di Eropa atau juga tentu di turnamen besar seperti Piala Dunia, yang penting itu taktik. Kalau taktiknya jalan, walaupun tim tersebut banyak pemainnya absen atau materi pemainnya tidak sebaik tim lawan, tapi tentu ada peluang bagi tim tersebut untuk meraih kemenangan. Maka itu kan saya selalu jelaskan di pertandingan-pertandingan sebelumnya dari MU bahwa Erik ten Hag ini sering salah memilih pemain, ya, kemudian salah memilih taktik. Tapi kali ini, ya walaupun dia tidak berada di pinggir lapangan, ya tentu sudah ada dulu ya rencana dengan asistennya untuk menyiapkan strategi dan taktik di pertandingan ini. Dan ternyata itu berhasil teman-teman. Jadi ya saya pikir untuk saat ini bagi para fans dari Manchester United, ya jangan juga dipikirin soal cara bermain MU. Yang penting menang dulu dan terus berada di papan atas. Sekarang ini kan lihat saja, MU sudah kalah 5 kali tapi masih berada di papan atas kan. Berada di peringkat nomor 6. Ya memang menangnya juga lawan Everton, tapi gak masalah. Yang penting kan bisa meraih kemenangan. Itu dulu sekarang yang harus difokuskan oleh para pemain Manchester United. Apalagi kan banyak sekali pemain mereka yang absen. Dan nanti jadwalnya semakin berat loh. Mau lawan Galatasaray di Liga Champions, kemudian mau lawan Newcastle dan juga Chelsea. Nah ini 3 pertandingan ke depan ini krusial. Nah anyway, untuk ini match, seperti yang kita pahami teman-teman, ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Ten Hag di starting lineup ya. Ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman biar kalian nih paham ya, bahwa bagi saya ini yang menarik bahwa ada pemain muda dimainkan, Kobbie Mainoo ya. Ini bagus sekali loh ini pemain loh teman-teman. Saya ngelihat walaupun dia masih muda ya, masih berusia 18 tahun, tapi permainannya menawan sekali. Justru saya pikir memainkan dia dari awal ini lebih bijak daripada Amrabat, karena Amrabat nih beberapa kali sering melakukan kesalahan, tapi pemain muda ini mainnya cool banget, tenang banget dia. Bahkan dia bisa menghalau bola kan 1 kali ya di depan garis gawang dari Manchester United, hampir saja itu gol loh. Dan saya melihat juga pemilihan untuk memainkan Marcus Rashford di sebelah kanan ini juga benar nih.
Bagus Rashford di sebelah kanan loh. Beberapa kali dia bisa membangun counter attack, beberapa kali dia bisa membangun serangan dari open play. Dan Martial ya harus main karena Højlund juga gak bisa main ya. But oke lah, akhirnya dia bisa mencetak gol dan gara-gara Martial juga MU dapat penalti kan yang Rashford ambil. Dan Wan-Bissaka gak dimainkan, tapi di sebelah kanan ada Dalot. Dalot juga mainnya bagus kan. Dalot lah yang memberikan assist kepada Garnacho kan yang mencetak gol yang spektakuler ya. Gila ya golnya seperti yang Wayne Rooney cetak ya ke gawang Manchester City ya. Lupa saya tuh tahun berapa tuh, apa 2010, 2011 atau 2011, 2012 lupa saya. Pokoknya udah lama itu di pertandingan Manchester Derby ya seperti itu. Tapi yang uniknya selebrasinya seperti the one and only ya idola kita tentu Cristiano Ronaldo ya. Siu kan gitu kan. Wah menarik banget nih. And Everton ini bukan tim yang mudah dikalahkan. Mereka punya pemain-pemain yang bagus sebetulnya seperti Doucouré, Dominic Calvert-Lewin, Tarkowski, ada juga Gueye, ada juga Garner, ada juga Dwight McNeil yang mendapatkan peluang, Mykolenko bahkan syutingnya terkena tiang, penjaga gawang timnas Inggris apalagi Jordan Pickford. Tapi ya saya ngelihat dari cara bermain para pemain MU fokus banget dalam bertahan. Mereka tahu mereka nggak bisa bermain all out. Everton ini kuat di kandang mereka sendiri. Jadi memang ketika banyak pemain dari MU absen ya saya pikir salah satu caranya untuk bisa menjaga clean sheet dan juga agar tidak kemasukan gol secara cepat dan tentu coba untuk meraih kemenangan adalah dengan bermain bertahan dan counter attack. Ya mau tidak mau no choice for Manchester United as of now ya. Kalau mereka mengambil resiko bermain terbuka, wah bahaya, bisa nanti kemasukan banyak gol. Dan juga kita lihat bahwa baru 3 menit MU bisa mencetak gol. Nah cara MU juga menyerang nih menarik nih karena mereka bermain yang namanya one touch passing, satu sentuhan passing. Jadi mainnya juga direct, langsung aja kasih bola ke depan. Karena kalau terlalu lama menguasai bola di tengah yang dikhawatirkan nih pressing dari para pemain Everton agresif juga loh teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini yang tampaknya diperhatikan sekarang oleh Erik ten Hag dan juga asistennya bahwa para pemain MU harus bermain efektif dengan cara membangun serangan hanya dengan 2 atau 3 kali passing. Yang penting cepat membangun serangan dan memberikan tekanan kepada para pemain tim lawan di ruang pertahanan mereka. Dan what a goal by Garnacho kan tadi sudah saya jelaskan juga tendangan salto seperti itu. Gila banget, saya gak nyangka loh. Baru 3 menit tapi proses serangannya ini loh kalian lihat ya. Jadi gak selalu harus dari Bruno Fernandes. Lindelof memberikan bola kepada Rashford, Rashford melihat Dalot melakukan pergerakan, kasih bola ke Dalot, Dalot crossing, Garnacho bisa finishing, luar biasa. Ini gol yang diperlukan MU ketika memang strategi dari mereka akan bermain bertahan dan counter. Karena dengan unggul secara cepat, udah enak, mereka bisa mainin tempo. Sebaliknya para pemain Everton kan keluar gencar menyerang ya, banyak sekali peluang dari mereka ya. Saya kira tuh udah gol loh. Yang si Dominic Calvert-Lewin dapat peluang, di save oleh Onana, terus Dwight McNeil shooting, di save juga, terus kemudian bola mengarah ke garis gawang tapi bisa dihalau oleh Kobe Mainu ya. Hampir loh itu gol loh. Saya kira wah kalau itu satu sama bisa beda cerita. Dan yang menariknya di babak pertama itu MU cuma bisa menciptakan 2 peluang ya. Satu gol dari Garnacho, satu lagi dari Luke Shaw. Memang mereka bertahan, nggak mau nyerang. Ya supaya gak kemasukan gol lah. Tapi coba curi-curi kesempatan dari counter walaupun gak gampang membangun counter di babak pertama. Tapi di babak kedua mereka counternya lebih rapi lagi. Mungkin para pemain Everton karena bermain lebih terbuka lagi. Dan kemudian dari sebuah proses serangan counter, Martial dilanggar, kemudian ada penalti, Rashford bisa mengeksekusi dengan baik. Nah ini sangat penting Rashford mencetak gol, MU unggul dengan skor 0-2. Udah yang penting bagi para pemain MU main tempo, tapi Everton mainnya gila banget sih. Saya kira itu Gueye sudah mencetak gol ya ketika dia shooting, tapi bisa di-save oleh Onana. Gila sih ini Onana mainnya on fire banget. Nih sekarang kita melihat Onana di pertandingan semalam seperti ketika dia perform bagi Inter Milan ya di Liga Champions musim lalu ya, luar biasa. Dan lagi-lagi nih counter dari para pemain MU berbahaya sekali. Dan kemudian saya ngelihat pergantian pemain ini ya dari Michel van der Gaag ya. Maaf ya teman-teman saya harus pakai kacamata ya. Karena saya nggak bisa baca. Nah ini yang saya ngelihat pergantian yang dilakukan menarik keluar Kobe Mainu memainkan Amrabat. Karena dia perlu pemain yang lebih agresif lagi. Kalau Kobe ini kan mainnya cool ya. Cool, stylish, tenang. Tapi saya nggak ngelihat dia melakukan kesalahan yang fatal sih. Kemudian Pellistri juga bermain ditarik keluar Garnacho. Padahal Garnacho hampir mencetak gol tuh ya dari counter. Kalau nggak salah yang kasih bola itu Rashford ya. Dan kemudian akhirnya dari proses counter Bruno Fernandes bisa memberikan bola kepada Martial and what a goal by Martial. Martial ini kalau lagi klik ya bagus juga sih mainnya. Tapi ya itu masalahnya para pemain MU juga ya nggak konsisten juga ya. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang terus performanya menurun. Dan Mykolenko juga almost score a goal. Tapi terkena tiang. Dan yang menarik kan dari segi statistik tuh. Everton bisa menciptakan total belasan peluang. Tapi yang on targetnya cuma 2. Bisa menciptakan puluhan peluang,
Total 24 peluang, 24 percobaan ke arah gawang dari Onana. Tadi saya melihat statistik yang di babak kedua ya. Tapi mereka shot on target itu hanya 6. Artinya dalam segi bertahan, para pemain MU bertahannya itu sudah solid. Jadi mereka tidak membuka ruang di pertahanan mereka sendiri. Sedangkan MU, seperti yang tadi saya katakan di babak pertama, hanya 2 peluang. Tapi di babak kedua peluang mereka meningkat. Mereka mendapatkan 3 peluang. Dan mereka bisa mencetak 2 gol, salah satunya dari penalti. Jadi kalau menurut saya, ya walaupun MU tidak bermain sebagus Everton, tapi MU layak meraih kemenangan karena dari segi strategi dan taktik mereka lebih unggul dan MU bermain efisien serta efektif. Itulah yang penting di sebuah pertandingan sepak bola. So teman-teman, tinggal kita tunggu apakah kemenangan dari MU lawan Everton ini adalah turning point atau titik balik bagi Manchester United sehingga nanti mereka bangkit. Atau nanti kita ngelihat mereka tidak konsisten lagi. Nah jawabannya nanti kita bisa melihat di 3 pertandingan selanjutnya dari Manchester United. Yang pertama lawan Galatasaray di Liga Champions, ini pertandingan yang sangat vital bagi mereka. Kalau kalah, out dari Liga Champions. Kemudian yang kedua lawan Newcastle United, dan yang ketiga lawan Chelsea. So akan semakin seru teman-teman persaingan dari Liga Premier Inggris. Tentu saya ingin MU juga masuk ke persaingan di zona 4 besar biar lebih ramai lagi persaingannya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.